Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang berkah Mercury Direct dari tanggal 2 Januari ini sampai seterusnya. Yang sekarang udah conjunction atau udah bareng sama Venus ya, nanti bakal bareng sama Sun, matahari juga di bulan Januari ini. So kita lihat, aku merasakan banget ada berkah yang terjadi. Kenapa? Karena kemarin Mercury retrograde dan energinya sangat bermain kencang untuk siapapun yang berada di dalam hubungan, apalagi hubungan yang mengarah ke arah spiritual. Artinya hubungan yang akan mengajarkan kamu tentang arti cinta yang sesungguhnya, ya. Dan ya, arti cinta sesungguhnya artinya ada problem, ada masalah di dalamnya. So, gimana kamu handle dia bersama pasangan. Dan biasa di Mercury retrograde memang ada problem, ada masalah, bahkan bisa berujung dengan lost contact atau bahkan break up ya, atau putus. Ya, tadi aku udah buat yang divine feminine dan kali ini untuk divine masculine. Kita lihat energinya ya. Dan lebih jelasnya tentang Mercury retrograde itu apa, kamu bisa cek aja video yang sebelum ini aku upload, karena videonya pasti aku bakal upload duluan ya. Oke. Energi yang bermain adalah energi yang aku rasakan adalah untuk menenangkan diri ya. Ini tahun baru aja dimulai ya, nggak perlu untuk terlalu memaksakan diri, nggak perlu untuk harus begini begitu ya. Jalani aja sebaik-baiknya hidup ya. Kau mau seperti apa, biarkanlah yang terjadi mengalir apa adanya ya. Dan apapun yang terjadi pasti baik adanya. Oke, so kita lihat untuk divine masculine. Dan kalau kamu ingin counseling personal leading, silahkan untuk cek website di bawah sini yang akan menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, kita lihat energinya ya. Untuk divine masculine, tadi yang divine feminine udah aku buat. Kalau kamu pengen tonton, silahkan tonton dulu aja ya. Oke, main holding a coin. Berkah cinta untuk Mercury Direct di Januari ini akan membuat divine masculine mengerti apa yang dia mau, dia inginkan dalam hidup. Belajar juga memahami semua yang terjadi dalam bentuk penyembuhan dalam hidup untuk berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Mengerti akan cinta, mengerti akan kasih sayang ya. Apapun yang terjadi ya, journey membawa ke arah attachment. Di sini attachment aku melihat sebagai detachment, energi pelepasan, energi ketidakterikatan, namun menuju si temple path. Energi temple path adalah energi tentang jalan takdir, yaitu jalan mengarah spiritualitas. Energi yang mengarah untuk belajar memahami hidup ya. Mau kita ibaratnya apapun yang terjadi, kita berada di dalam diri yang sama, tubuh yang sama, jiwa yang sama di kehidupan ini. Mau tahun baru, mau bulan baru, mau usia baru, tapi kalau kita menyimpan kesakitan, kecewaan, dan kita nggak belajar mengikhlaskannya, ya nggak akan kemana-mana. Kita akan merasa sakit seumur hidup sih. Itu yang dirasakan divine masculine, dimana dia ngerasakan mau sejauh apapun dia menghindar jauh dari kamu ya, dia nggak akan pernah bisa melepasin energi dimana dia bersalah
dengan apa yang dia lakukan, ya, apa yang terjadi antara kamu dengan dia. Ya, dia memahami mau dia sejauh apapun lari, ya tetap aja dia salah. Dan mau usia yang baru, umur yang baru, mau kemanapun dia lari, mau kemanapun dia pergi, menghindari kamu, tetap aja ya energinya membawa dia ke arah dialah yang salah. Ya, dialah yang berada di posisi yang keliru, ya. Dan mau nggak mau dia harus menghapus semua kesalahannya dan menebus semuanya. Jadi aku lihat akan ada komunikasi antara kamu dengan dia, tapi kemungkinan besar kamu udah lelah divine feminine, kamu udah sempat drop dan udah nggak mau berpikir, ya, kamu nggak mau lagi ngerasakan kesakitan, semuanya penuh kekecewaan, dan kamu takut ini terjadi lagi dan lagi, ya. Kita lihat oracle-nya, ya. Energi yang belajar untuk memaafkan diri sendiri, karena ini yang paling sulit. Karena sebelum ini dia minta maaf sama kamu, tapi dia nggak memaafkan diri dia sendiri. Masih ada energi marah, penyesalan yang akhirnya harus dia akui, ya, kalau dia nggak bisa, kalau bukan kamu orangnya untuk menjalani hidup ini. Kamu adalah orang yang membuat dia berani untuk berusaha, ya. Why? Sih, banyak pertanyaan dalam diri dia yang buat dia bertanya-tanya, kenapa dia harus seperti ini, kenapa dia harus ada bertemu kamu, merasakan ini dengan kamu. Hal yang gak pernah dia pikirkan ini bakal terjadi dalam hidupnya dia, dimana dia harus menyelami diri dia sendiri. Jadi berkah Mercury yang gak lagi retrograde sih, dia belajar jujur terhadap diri dia sendiri, perasaan dia, emosi dia terhadap diri sendiri dan ke kamu. Dan dia memahami kalau kamu sebenarnya mampu ataupun bisa, walaupun tanpa dia, tapi dia nih nggak bisa. Dan dia menyadari kamu bisa dapat orang yang lebih daripada dia, come to the edge. Dan dia harus gimana setelah dia memahami, ya, dia terperangkap dalam energi dia nggak bisa bersama orang lain selain kamu, namun juga untuk bertahan bersama kamu, ya, buat dia berat untuk menjalani hidup ini, ya. Harus mengakui kalau memang di dunia ini apapun yang terbaik dalam hidup, ya, terkadang kita sia-siakan. Dan dia menyadari itu, dia menyadari dia menyanyiakan kamu, dia bikin kamu kecewa, dia bikin kamu sakit, dan dia minta maaf akan hal tersebut, ya, dimana dia seharusnya, ya, memahami kalau kamu udah memberikan yang terbaik dalam hidup kamu demi dia, tapi dia nggak bisa melihat itu semua. Penyesalan ya nggak ada gunanya sekarang, itu yang dia rasakan. Tapi mau gimana lagi, ya, dia mau mengerti hidup, ya, nggak ada satupun yang buat dia mengerti selain dia ngelihat kamu, ya. Kamu adalah segalanya dalam hidup, kamu adalah yang luar biasa, membuat dia mengerti dunia ini, mengerti apapun yang terjadi, ya, adalah yang terbaik dalam hidup, ya, selama kamu ada di samping dia, ya. Sih, dia ngerasakan tanpa kamu di samping dia, ya, dia kehilangan apa itu, diri dia, hati dia, keinginan dia, ya, harapan dia akan hidup, ya. Dia nggak tahu harus gimana lagi, banyak pertanyaan dalam diri dia. Tapi ada sisi yang dia malu memang, ya. Tapi yang pastinya di sini dia ngerasa kayak udah mengenal kamu, tahu kamu itu siapa. Tapi
setelah mengenal kamu ternyata dia nggak tahu kamu benar-benar kamu itu siapa. Banyak hal yang ternyata nggak terlihat, ya, dan tertutupi, entah karena energi dimana kamu berusaha untuk menyimpan semua kesakitan dan kekecewaan sendiri dalam hidup kamu, ya, membuat kamu nggak, ya, dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia pikirkan, dimana satu sisi dia juga kecewa. Dan apa yang aku nggak suka di sini adalah aku nggak terus suka saat seseorang ini yang dia rasakan, seperti tahu kamu itu siapa karena dia melihat kamu di sosial media atau dari luarnya kamu aja, jadi dia ngerasa kayak udah tahu kamu siapa. Kedua, dia ngerasa dia mengerti kamu. No, kalau dia mengerti kamu, ya, dia nggak akan di posisi ini, ya. Kalau dia mengerti kamu, dia nggak akan punya ego lagi, ya. Dia akan ada di sisi kamu tanpa dia memaksakan untuk kamu menerima dia. Dia akan menjadi yang terbaik, jadi teman, atau kalau misalnya kamu nggak mau berurusan sama dia, dia akan menerimanya. Tapi kalau dia ada masih energi memaksa sebagai bentuk keegoisannya dia, that's the problem, ya. Karena jujur aku nggak begitu suka dengan energi seseorang yang seperti ini, ya. Melihat kita, ngerasakan diri kita itu kayak dia tahu siapa diri kita, itu yang dia rasakan. Dan ini kesalahan terbesar bagi divine masculine. Jika dia di posisi ini, dia bisa kehilangan atau melewatkan divine feminine lagi, karena energi yang sok tahu itu tadi nggak akan membuat keadaan membaik, ya. Hanya akan membuat apa yang terjadi, ya, kayak pembelajarannya nggak diambil sama sekali, dimana divine feminine ingin untuk sendiri dan tidak ingin berurusan dengan energi masa lalu, ya, sih, ya. So, dan energi yang aku lihat di sini adalah aksi nyata yang akan dia ambil, ya, sebagai bentuk penyembuhan diri dia, pelepasan karmanya dia. Tapi ingat, pilihan di tangan kamu, divine feminine. Kamu ingin kembali bersama dia ataupun tidak, ya. So that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ini doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, ya.